Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang di sharing-sharing mingguan mahasiswa fisika teori Malang. Nah, sore ini kita akan sharing-sharing bersama Kak Zuhaini Rizkia atau Kak Rini yang sekarang telah menempuh magister di Taiwan. Di NCU ya Kak ya? Iya. Universitasnya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Kak Rini untuk memulai presentasinya. Monggo Kak. Oke, terima kasih untuk kita sebagai moderator dan teman-teman yang sudah hadir di acara sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pertama, ada yang tahu nggak Taiwan di mana? Taiwan tuh di sini, dekat sekali dengan Indonesia. Nah, sebenarnya Taiwan itu masih diklaim sebagai bagian dari Cina sebenarnya, tapi aslinya dia tuh secara ekonomi, teknologi, sains mereka tuh sudah sangat maju. Nah, dan 1960 Taiwan masih dikategorikan sebagai negara kurang maju tahun 1960. Dan sekarang udah menjadi salah satu macan Asia. Macan Asia kan Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, dan Taiwan. Dulu Cina itu mengeklaim sekarang negara-negara bagian Cina kayak Hong Kong, Taiwan itu masih diakuisisi sama Cina. Tapi sebenarnya mereka sudah mempunyai bendera sendiri, pemerintahan sendiri, ekonomi sendiri, bahkan visa sendiri. Nah, bahasa utamanya Taiwan ini sebenarnya tuh sebenarnya Mandarin tuh ada dua, Mandarin modern sama Mandarin tradisional. Nah, yang daratan Cina yang sebelah sini mereka tuh menggunakan Mandarin modern, sedangkan yang Taiwan menggunakan Mandarin tradisional atau Mandarin yang zaman dahulu. Nah, kasus COVID di Taiwan sebenarnya itu sudah apa ya? Ini pada dulu sekitar bulan Maret tahun 2020. Nah, COVID itu kan udah merajalela ke negara manapun ya. Tapi Taiwan ini berani untuk langsung close gate atau lockdown. Sehingga kasus COVID di sana itu sangat rendah. Dan tahukah kamu kenapa kasus di Taiwan ini menaik? Nah, naiknya itu bukan karena dari negaranya sendiri. Orang-orang di Taiwan sendiri tuh mereka sangat patuh. Mungkin karena penduduknya juga sangat sedikit sehingga sangat mudah sekali untuk diatur. Dan kebanyakan negara Taiwan ini kan kayak mengambil TKI atau tenaga kerja asing dari Indonesia. Nah, kasus COVID di Taiwan ini menaik gara-gara adanya tenaga asing ini. Gak hanya di Indonesia, tapi dari Vietnam, Thailand. Nah, itu juga yang mengakibatkan Taiwan ada di posisi 3. Sebenarnya Taiwan itu sudah dari dulu offline. Bahkan mereka itu tidak pernah menerapkan sistem online dari dulu, dari kasus pertama kali COVID itu. Hebatnya tuh di situ. Nah, untuk negara-negara lainnya kan masih apa ya, lockdown enggak, dan itu kan sekolahnya masih yang di New Zealand sendiri, di Australia baru bulan Januari kemarin baru offline. Nah, sedangkan Taiwan udah dari dulu offline, bahkan tidak pernah online. Kemudian, kenapa Taiwan? Nah, setelah saya jelaskan tadi, karena termasuk negara maju Asia. Ternyata negara majunya tuh nggak hanya Jepang sama Korea Selatan aja. Ternyata kita tahu negara maju itu ada 7. Jepang, Korea Selatan, Cina, Taiwan, Hong Kong, Singapura, dan Israel. Selain itu, fasilitas di sini tuh sangat lengkap. MRT ada dari ke transportasi, terus alat-alat laboratorium, terus orang-orangnya, profesor di sini tuh sangat banyak. Dan banyaknya beasiswa di sini juga melimpah. Jadi nggak hanya kalau Indonesia kan adanya LPDP. Kalau beasiswa kampus kan kalau untuk
eh, orang domestiknya sendiri atau orang Indonesianya sendiri kadang kan masih masih jarang gitu. Tapi kalau di sini enggak. Di sini tuh beasiswanya tuh untuk siapapun, baik untuk orang Taiwannya sendiri, baik untuk orang asing, ada khusus untuk orang Cina daratan itu ada sendiri. Dan di sini bisa kerja part time untuk master dan doktor. Tapi dimaksimalin, maksudnya maksimal per minggu part time itu sekitar 20 jam. Nah, dan per jamnya paling murah bayarannya itu sekitar 120 NTD atau 60.000. Jadi kalau misalnya kalian full part time di sini, 1 bulan bisa menghasilkan sekitar kalau dirupiahkan 4 juta sampai 6 juta kalau di sini part time di sini. Tapi tergantung part time-nya. Nah, dan lapangan kerja di sini tuh sangat luas. Jadi kalau misalnya, jadi di sistemnya di Taiwan itu, kalau misalnya kalian udah lulus, kalian tuh boleh apa ya, dikasih perpanjangan waktu 6 bulan untuk mencari kerja di Taiwan, boleh, atau mencari beasiswa lagi di Taiwan untuk melanjutkan itu juga boleh. Dan di sini sangat bisa belajar bahasa Mandarin. Dan orang-orang di Taiwan sendiri banyak yang bisa bahasa Inggris. Jadi nggak usah khawatir. Kalau misalnya kalau kayak ke Vietnam gitu, kemarin saya ke Vietnam, orang-orang pakai bahasa Inggris di Ho Chi Minh atau di ibu kotanya itu sangat jarang. Tapi kalau di Taiwan mereka tuh sangat apa ya? Sudah banyak sekali yang bisa bahasa Inggris. Bahkan yang hotel hotel yang di sini bukan hotel, maksudnya bukan untuk eh, di ibu kotanya sendiri. Ini di negara apa di kota yang agak terpencil, mereka tuh bisa bahasa Inggris, banyak yang bisa. Dan lingkungannya tuh sangat mendukung. Nah, Taiwan juga negara yang teraman di dunia. Jadi sekalipun kamu cewek keluar malam-malam, itu kalian aman. Soalnya apa? Karena mereka ini sangat kejam terhadap hukum-hukum bagi orang yang melakukan kejahatan. Jadi misal ya, di sini itu nggak boleh ngerokok. Kalau ketahuan ngerokok di tempat umum, kalian itu didenda sekitar 5 juta sekali ngerokok, kayak gitu. Nah, mereka tuh hukumnya tuh sangat kuat sekali. Jadi jangan dibandingin sama Indonesia ya. Nah, terus kalau misalnya kayak gini, kalau keluar karantina dan ketahuan sekali keluar, Anda itu didenda sekitar 50 juta. Bayangkan coba, harga karantina aja nggak semahal itu. Nah, ternyata di Taiwan sendiri udah ada yang namanya sinkroton. Wah, pasti senang sekali dong orang partikel fisik sini. Nah, di sinkroton di Taiwan ini sebenarnya udah ada sejak 2016, tapi baru beroperasi beberapa tahun lalu. Kurang tahu sih, beberapa tahun lalunya itu kapan. Nah, dan untuk memasukkan proposal di sini atau penelitian di sini membutuhkan waktu sekitar 6 bulan. Jadi 6 bulan sebelum penelitian kalian mengajukan proposal, kalau diterima enak di ACC dan bisa langsung ke sana. Tapi di sini ini, maksudnya penelitian di sinkroton Taiwan ini merupakan penelitian yang sangat mewah dan apa ya, dan harus benar-benar ada hasil. Kenapa? Karena di sini di sinkroton sendiri alatnya sangat mahal. Nah, di namanya apa namanya? Di Asia sendiri kan di ASEAN sendiri kan masih belum ada sinkroton kan. Nah, ini Taiwan ini berani sekali membuat sinkroton di negara yang sangat kecil. Kemudian, nah visa-visa. Nah, visa-visanya itu kan ada 4, visa kunjungan atau visa visitor, visa residen, visa diplomatik, visa kunjungan kehormatan. Kita sebagai pelajar atau PMI itu masuk di visa residen. Jadi sistemnya tuh kayak gini. Misalnya aku kayak saya ini kan baru kemarin masuk. Nah, saya tuh dikasih waktu 1 bulan untuk mengurus visa untuk mengurus ARC. ARC itu apa? ARC itu istilahnya tuh kayak KTP, tapi KTP-nya khusus untuk warga negara asing. Kayak gitu. Nah, ARC ini kita harus bayar lagi 500.000. Apa sih manfaatnya ARC? Nah, manfaatnya ARC itu gini. Jadi kan masuk ke Taiwan, kita itu kan melakukan karantina. Nah, kalau misalnya kita apply ARC, terus kita tuh bisa mendapatkan reimbursement dari pemerintah.
Maksudnya kita karantina harganya sekitar 15 juta. Nah, kita tuh dapat reimbursement dari pemerintah tuh sekitar 7,5 juta. Kayak gitu. Keuntungannya ARC tuh gitu. Tapi reimbursement dari pemerintah ini cuma sekali aja. Maksudnya sekali reimbursement. Jadi kalau misalnya kalian ke luar negeri balik lagi loh, gitu tetap gak dikasih reimbursement. Nah, terus ARC ini kegunaannya tuh seperti apa ya? Jadi kita kalau misalnya kalau di Indonesia sendiri sekalipun eh, masih pegang visa gitu, orang asing gitu ya. Kita tuh ke kunjungan ke wisata-wisata itu kan dikasih harga mahal. Kalau untuk orang lokal sendiri misalnya dikasih harga 40.000, tapi kalau untuk orang asing dikasih 200.000. Nah, kalau kita memegang ARC, kita naik bus itu murah. Kalau misalnya di daerah Taipei sendiri ya, kita naik bus, sekali naik bus itu sekitar 30 NT atau 15.000. Nah, itu udah bisa keliling Taipei. Untuk di Taoyuan sendiri, di dekatnya NCU, kita naik bus itu murah banget, sekitar eh, 3.500 rupiah atau 7 NT. Nah, kalau yang visa yang 6 bulan, kalau misalnya kayak summer school, PKL, exchange, itu menggunakan visa visitor. Nah, visa visitor, visa diplomatik, dan visa kunjungan kehormatan ini nggak dapat reimbursement untuk karantina. Jadi hanya visa residen aja yang lebih dari 6 bulan. Nah, tahukah kamu, Taiwan tuh mempunyai 10 top kampus. Ya, NTU, Tsinghua, Tsinghua, Jiaotong University. Nah, NCU ini ternyata nomor 5 nasional. Nah, ternyata di NCU sendiri termasuk 5 top kampus Taiwan, dan untuk jurusan astronomi dan fisikanya sendiri merupakan ranking 201 sampai 250 Taiwan. Wah, 50 dunia. Ini dunia ya, bukan Taiwan, maaf. Nah, untuk Indonesia sendiri, astronomi dan fisikanya itu ada di ranking di atas 500. 500 sampai 600. 600 sampai 650. Masih jauh lah sama anak NCU. Nah, di NCU sendiri ada magister dan doktor, dan ada yang hanya S2 S3-nya aja kayak astronomi, tapi kalau fisika, geofisika, matematika dan yang lain-lain itu ada lah jurusan S1, S2, S3. Cuman astronomi, dan ada kok kalau nggak salah jurusan fotonik itu hanya menyediakan S3 aja, beasiswa NCU. Nah, beasiswa NCU berapa sih kita yang dapat gitu kan? Nah, beasiswa NCU untuk bachelor student atau undergraduate itu dapat bulanan 9.000 NTD atau 4,5 juta. Itu maksimal ya. Maksudnya dalam artian, jadi dalam proses seleksinya kita tuh nggak bisa dapat langsung 4,5 juta, enggak. Itu tergantung dari profesornya. Soalnya kalau dari kampusnya sendiri, mereka itu memberikan beasiswa sekitar 5.000 NTD atau 2,5 juta sampai 3 juta. Selebihnya, ini kan dari kampus kan 4,5 juta, 3 juta. Nah, 1,5 jutanya dari mana? 1,5 jutanya dari profesor. Master juga kayak gitu, maksimal 7,5 juta. Kalau doktor ini enak, kalian bisa dapat bulanan sampai 26 juta. Ini per bulan ya, bukan per tahun. Nah, ini mereka kalian udah dapat SPP gratis sama SKS gratis. Nah, kalau dihitung-hitung ya, SPP di NCU itu sekitar 23.000, atau kalau dirupiahkan sekitar 11.500.000. Itu belum SKS. Kalau misalnya ini kan di Taiwan itu rata-rata kuliahnya tuh kuliah basis by research, bukan by course. Jadi maksimal SKS-nya tuh sekitar 24 SKS. Nggak pernah ada yang lebih dari itu by research. Enaknya gitu. Jadi kita tuh bakal full kuliah di 1 tahun pertama. Di tahun berikutnya kita full riset. Riset fokus sama penelitian dosennya atau profesornya kayak gitu. Nah, beasiswa pemerintah Taiwan apa aja? Sebenarnya ada 4. Pertama itu MOE. Nah,
MOE yang dicangkup itu apa aja? SPP dan SKS. Jadi di Taiwan rata-rata SPP sama SKS itu beda-beda. Kalau kayak di NCU sendiri, per SKS harganya sekitar 3.000 atau 1.500.000 per SKS. Kalau misalnya kalian satu semester ambil 12 SKS, ya kali aja 1,5 juta dikali 12 kayak gitu. Nah, kalau MOE sebenarnya ada keuntungan, ada kelebihannya. Kalau yang master sendiri kan maksimal 40.000. Jadi kalian tuh ngambil SKS tuh nggak bisa kayak maksimal, oh aku pengennya satu semester sampai 15, itu nggak bisa. Soalnya sisa kelebihannya itu bakalan ditanggung sendiri. Dan tapi uang bulanannya MOE ini sangat gede, yaitu sekitar 20.000 NTD atau 10 juta. Dan untuk tenaga pendidik PhD itu sekitar 25.000 NTD atau 12.500.000. Ini untuk yang apa ya? Untuk orang umum ya. Maksudnya kalian mau guru, dosen, PNS, siapapun, ini pasti dapat 20.000 NTD. Nah, kalau untuk yang tenaga pendidik di perguruan tinggi, ini ada beda prosesnya sendiri. Kalau yang ini rata-rata yang nyeleksi itu kampus. Nah, kalau yang ini itu yang nyeleksi dari kedutaannya sendiri. Jadi sistemnya itu cuma ngirim berkas saja. Nah, tapi persyaratan itu ada banyak sekali. Nah, yang kedua ICDF. Nah, yang ICDF ini kita tuh dapat tiket pesawat PP atau sekali aja. Kan di kalau ke Taiwan ada dua kan, bisa ya kita transit ke Singapura atau kita tuh pakai direct flight atau China Airlines terus kita 4,5 jam bisa. Nah, ICDF ini menanggung tiket PP sekali aja, asrama juga, dan untuk bulanan atau uang jajan ini sekitar 7,5 juta untuk master dan sekitar 17.000 NT untuk PSD bersih ini. Nah, sedangkan yang tidak ditanggung itu visa, karantina, dan tes PCR. ICDF sendiri ini lebih ke jurusan yang kayak ke pertanian, terus perikanan, sama ini ada di sini listnya. Kalau nggak salah ada jurusan medical juga. Jadi kalau untuk jurusan fisika nggak ada di sini. Jadi kita nggak bisa mendaftar, kalau misalnya pengen ambil fisika, kita nggak bisa mendaftar ICDF ini. Terus yang selanjutnya ada beasiswa MOFA. Nah, MOFA ini yang ditanggung tiket PP sekali, uang bulanan. Nah, kalau tadi kan kita ditanggung sama asrama, itu enggak. Kalau ini enggak ditanggung asramanya. Jadi cuma dapat uang bulanan sekitar 12.500.000 sampai 15 juta. Terus ini kita atur sendiri untuk bayar asrama, asuransi kesehatan, buku, dan lain-lain. Terus tapi SKS dan SPP-nya ini kita kalau maunya tadi kan terbatas untuk master. Maksudnya kita nggak bisa ngambil sekalian 15 SKS. Kalau yang MOFA ini kita bisa. Jadi kalau misalnya khusus semester 1 pengen ngambil 15 SKS langsung boleh, bisa di sini. Dan itu kita ditanggung sama si MOFA-nya ini. Yang terakhir itu ada MOS. Nah, MOS ini sama kayak yang tadi, cuman bedanya MOS ini yang untuk beberapa negara saja. Jadi nggak semua negara bisa mendaftar di MOS ini untuk beasiswa MOS ini. Nah, beasiswa kampus sangat banyak, gak usah khawatir. Kayak NUK, kemarin saya keterima di NUK jurusan fisika, cuman nggak diambil soalnya apa namanya, rating kampusnya tuh kurang kurang bagus, nggak sebagus NCU kayak NUK, STU, ST. Nah, ini semua bisa kalian baca sendiri, ini saya sudah tuliskan lengkap sekali. Rata-rata beasiswa kampus itu kebanyakan itu potongan dari SPP atau SKS, ada yang full SPP SKS, ada yang full sekaligus dapat bulanan. Bulanannya itu rata-rata minimal dapat 4.000, ada yang dapat sekitar 30.000 juga ada.
Ini kalian bisa baca sendiri. Nah, ini ada banyak ya. Ini udah lengkap. Maksudnya ini kampus yang menawarkan beasiswa. Udah saya tulis sangat lengkap sekali. Kalau nggak salah ada 30-an lebih. Persiapan dokumen. Apa aja sih untuk persyaratan beasiswa di Taiwan? Rata-rata yang umum ya, ijazah, transkrip nilai, surat rekomendasi minimal 2. Itu ada yang dua, ada yang surat berupa hard file, hard copy yang harus di-scan dan segala macam. Terus yang kedua bisa menggunakan email. Nah, yang NCU kemarin, NCU sama Kaohsiung itu menggunakan email. Sedangkan kalau untuk yang Ciai itu menggunakan scanan. Ada yang surat rekomendasinya tuh harus dilipat terus kemudian dimasukin ke dalam amplop, itu ada. Terus di belakangnya itu kasih cap. Nah, studi plan tuh rata-rata sekitar 500 kata atau 2 halaman. Yang pasti nomor 4 ini sertifikat bahasa Inggris atau bahasa Cina. Yang pengantarnya bahasa Cina pakai bahasa Cina, yang pengantarnya bahasa Inggris harus wajib menyertakan ITP atau TOEIC. Ini minimal ya. Maksudnya kalau kalian punya IELTS, punya IBT lebih bagus gitu. Yang pasti kalau mau daftar beasiswa di Taiwan harus punya paspor. Paspor ini wajib. Jadi kalian yang nggak punya paspor, lebih baik bikin paspornya dulu. Terus autobiografi. Autobiografi ini semacam perjalanan hidup kalian dari kalian lahir sampai sekarang. Proposal penelitian, CV, dan foto. Nah, yang dokumen lain ini tergantung kampus. Bisa financial statement, atau ini yang ada yang mensyaratkan dua, maksudnya ada yang mensyaratkan kayak TOEIC sama TOEFL sendiri, terus ditambah sama bahasa Cina ada sendiri, terus formulir pendaftaran ini ada di webnya, beasiswa juga ada di webnya. Nah, kalau yang MOE itu harus menyertakan surat keterangan jurusan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Nah, kalau di MOE sendiri, gimana sih kita mendapatkan surat keterangannya ini? Kita email ke kampusnya. Dan itu memang membutuhkan waktu. Maksudnya nggak langsung sama kampus itu dibalas gitu, nggak. Jadi, kalau misalnya pengen daftar MOE, kalian harus jauh-jauh hari itu harus meng-email kampus, minta surat keterangan jurusan, menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Terus form online, dan ada beberapa kampus di Taiwan itu membayar biaya pendaftaran. Nah, ada yang gratis, ada yang bayar. Minimal 500.000 ada yang bayar sekitar 800.000 ada. Dan sertifikat pendukung lainnya seperti kalian misalnya dapat juara apa kayak gitu. Itu tergantung dari apa namanya, jurusannya masing-masing, kampusnya masing-masing. Ada yang mensyaratkan kampus itu kalau misalnya pengen dapat beasiswa lebih, kita harus mempublish jurnal kayak gitu. Kita harus mencetakkan jurnalnya. Kemudian seleksi. Nah, pertama, semua seleksi beasiswa Taiwan itu menggunakan seleksi berkas. Yang kedua, seleksi wawancara. Nah, kalian kalau misalnya seleksi berkas kan pasti belum diketahui kan. Kalau seleksi wawancara ini tujuannya tuh seberapa besar duit yang bakal Prof kasih ke kalian kayak gitu. Tapi ada beberapa teman saya yang nggak ada seleksi wawancara, itu rata-rata dapat beasiswanya tuh kecil. Ada sekitar yang 4.000 atau 2 juta, 3 juta kayak gitu. Tapi kalau yang kalian ada seleksi wawancara, kalian itu bakal dapat beasiswa yang lebih. Tapi tergantung performance kalian yang wawancara. Kalau misalnya performance kalian pas wawancara itu bagus, kalian pasti dapat beasiswanya itu sampai untuk yang master sampai 1,5 juta. Tapi kalau misalnya kalian waktu wawancara sangat jelek gitu, kalian bisa nggak dapat beasiswa dari profnya gitu. Nah, dan seleksi wawancara ini hanya di kampus saja. Jadi yang beasiswa MOE hanya sebatas seleksi berkas saja. Enaknya MOE itu. Jadi hanya seleksi berkas, cuman syarat utama beasiswa MOE itu harus keterima di kampusnya dulu. Jadi sama aja. Cuman kan kalau misalnya kalian ada beberapa kampus, misalnya kalian daftar kampusnya aja nggak sama beasiswanya, itu rata-rata harus bayar uang pendaftaran kayak gitu.
Kalau uang pendaftaran sendiri kan ada sekitar 500, ya keluarin uang lagi kayak gitu. Nah, pengumuman ini masih belum fix. Jadi kalian selamat Anda keterima misalnya di kampus ini gitu. Terus sebenarnya kalian ini masih dirapatkan, anak ini pantas apa enggak gitu. Kemudian yang udah mendapatkan LOE fisik, nanti LOE-nya itu kan dikirim langsung ke rumah-rumah. Nah, kalian yang dapat LOE sama surat keterangan beasiswa itu fix keterima. Studi plan. Nah, apa sih isinya studi plan? Yang pertama itu perkenalan, nama saya bla bla bla, IPK-nya dari jurusan apa, kampus mana gitu. Background study kayak jelasin. Misalnya saya sendiri kan Sutrino. Saya waktu S1 di skripsi saya tentang neutrino. Neutrino itu diapain kayak gitu. Alasan tertarik kuliah di Taiwan. Kalian jelasin, Taiwan itu hebatnya kayak gini 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 kayak gitu. Misalnya Taiwan negara teraman di dunia atau fasilitasnya sangat lengkap. Kemudian alasan kamu mengapa ngambil di kampus itu. Misalnya di kampus NCU. Oh, ternyata di kampus NCU misalnya untuk jurusan astronomi ada observatorinya seperti Louis Armstrong observatori dan lain-lain kayak gitu. Nah, jelaskan secara ringkas rencana kalian tiap semester. Jadi ntar tuh dibuat semester 1 mau ngapain sampai semester 4. Dan habis itu ditambah harapan yang kalian dapatkan dari kuliah itu. Setelah harapan, Anda harus menuliskan rencana ke depan. Gimana sih rencana ke depannya? Nggak usah jauh-jauh lah, sekitar setahun 2 tahun. Misalnya habis lulus, saya pengen balik ke Indonesia, pengen mengabdi dan lain-lain. Dan yang terakhir kesimpulan. Nah, harapan di sini itu harapan semoga saya keterima di kampus ini karena saya ini pantas mendapatkan beasiswa ini juga nggak apa-apa. Ada harapan kenapa atau alasan kenapa kalian pantas diterima atau mendapatkan beasiswa di kampus itu. Terus autobiografi yang tadi saya jelaskan, perjalanan hidup kalian dari lahir hingga sekarang, peristiwa-peristiwa yang membanggakan seperti mendapatkan juara, publish jurnal, atau dan lain-lain. Terus struggle atau tantangan hidup yang sukses kalian lalui, yang udah bisa ya. Kalau misalnya kalian dapat masalah, aku dibully sama teman-teman gitu. Tapi kalian nggak tahu solusinya gimana, jangan ditulis kayak gitu. Harus yang udah kalian bisa lalui atau motivasi hidup Anda perlu ditulis. Terus rencana ke depan mau seperti apa itu ditulis. Kebiasaan apa atau habitasi ya itu seperti kayak gini. Misalnya saya pengen bisa bahasa Inggris gitu. Gimana caranya saya bisa menguasai bahasa Inggris? Ya dengan cara membaca jurnal, terus ikut les kayak gitu. Biasanya perlu ditulis dan cara atau usaha kalian menggapai mimpi. Misalnya gini, ada mimpi yang udah dicapai, kalian perlu tulis atau dan mimpi yang belum dicapai. Misalnya saya punya mimpi pengen kerja di NASA, misal aja ya. Nah, salah satu tangga menuju ke sana gimana? Ya dengan cara mendaftar kampus di sini. Karena kampus di sini mempunyai link kayak apa-apa gitu. Proposal penelitian yang mencakup minimal judul, background atau latar belakang, dasar teori, metode, dan daftar pustaka. Usahakan ini harus sebidang sama Prof. Kenapa? Saya pernah ada pengalaman nggak sebidang sama Prof. Jadi waktu itu saya daftar beberapa kampus di Taiwan. Dan itu tidak sebidang, padahal masih sama-sama jurusannya. Misalnya fisika. Profnya itu jurusannya tentang partikel fisika. Sedangkan saya sendiri membahas tentang nuklir. Itu kan sudah rada nggak nyambung kan. Nah itu udah otomatis langsung ini kan bukan bidang saya, ngapain anak ini kirim proposal, jadi kayak gitu. Jadi kalau bisa baca dulu judulnya, pelajari semua jurnal-jurnalnya. Kalau misalnya mepet, ya udah yang seadanya aja. Nah, CV. CV-nya di sini beda ya. Ini tuh CV untuk mencari kerja. Sedangkan ini CV untuk mencari kuliah. Nah, bedanya apa? Bedanya di kalau kalian menyetorkan CV ini ke profesor, kurang sopan. Kenapa?
ada hiasannya di sebelah sini. Terus ini posisinya juga kurang apa ya, kurang menarik juga kan. Kalau untuk untuk mencari kuliah itu kurang sopan yang kayak gini. Yang itu lebih sopan. Posisinya tuh harus me, memanjang ke bawah, bukan di samping ditumpuk-tumpuk kayak gini. Nah, jangan lupa menyatakan referensinya di sini. Ini siapa yang sebagai bukti pembenaran? Bisa aja supervisor atau dosen dosen wali boleh, dosen pembimbing atau penguji itu boleh. Kayak gitu. Persiapan keberangkatan. Nah, ternyata kalian itu udah keterima itu nggak bisa leha-leha gitu kan. Nggak bisa keleha-lehanya itu kenapa? Kalian harus legalisir ijazah dan transkrip nilai dulu ke kedutaan atau TETO. Alurnya nih udah jelas, kalau misalnya udah ada dalam bahasa Inggris tinggal langsung legalisir ke Kemenkumham, Kemenlu, baru ke TETO Surabaya atau TETO Jakarta. Dan untuk ngurus visa syaratnya tuh LOW, ini dan ya, sorry, ini salah nulis. LOW sama statement scholarship. Rekening koran ini maksudnya rekening tabungan, tapi harus di print memanjang. Kalian ke mana namanya? Ke banknya, terus ke customer service-nya bilang mau mencetak rekening koran dari tabungan ini. Gitu. Paspor, terus ada MUI reference number. Sebenarnya kalau misalnya kita nggak dalam posisi COVID gini, kita nggak perlu namanya MUI reference number. Tapi berhubung karena COVID, jadi kayak butuh izin masuk lah istilahnya, itu namanya izin masuk. Terus sertifikat TOEFL, ITP atau TOEIC ini harus ITP atau TOEIC ya. Soalnya pengalaman teman saya menggunakan kampus itu langsung ditolak mentah-mentah. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Terus ijazah dan transkrip nilai, medical check up, sama sertifikat passing rubella. Terus surat entry permit. Nah, ini kalian kalau udah dapet visa, ntar kalian itu visanya di store lagi ke pemerintah Taiwan, kemudian kalian dapat surat entry permit. Kalau tadi itu surat izin masuk, yang ini tuh surat kalian boleh masuk. Maksudnya masuk dalam artian kalian masuk fisik ke Taiwan. Kalau sebelumnya itu cuma untuk mengurus visa. Nah, ini surat negatif corona. Jadi hitungannya itu 72 jam. Misalnya kalian berangkatnya itu sekitar jam 3 sore Indonesia. Kalian dihitung jam 3 sore hari Kamis misalnya kayak saya gini. Jadi maksimal surat PCR-nya keluar ya, ini hitungannya itu hasil keluar, bukan hasil dari kalian tes, bukan, beda. Misalnya hasil tes keluarannya itu sore juga jam 3 hari Senin, itu berarti hitungannya 24 jam ke sebelum keberangkatan atau sebelum boarding. Terus surat keterangan karantina. Jadi kalian itu ntar dapat, saya mau karantina di sini, ntar ada suratnya. Dan kalau di Taiwan nggak bisa memilih karantina sendiri karena semua diatur sama kampus. Kemudian yang terakhir tiket pesawat. Sudah. Ya Allah. Sudah. Terima kasih banyak Kak. Mungkin langsung masuk sesi tanya jawab Kakak. Oke, boleh. Oke, sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Kan untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung open mic. Kalau yang malu boleh lewat chat lah. Iya, kalau ingin lewat chat juga dipersilakan. Semua antara kita. Apa juga ya? Teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Pertanyaan. Apa aja, apa aja. Apa mungkin mau tanya, Kak, besaran beasiswanya berapa gitu? Atau mau tanya, Kak, Taiwan itu di mana? Boleh. Kak. Gak usah yang berat-berat juga nggak apa-apa. Monggo Kak Nia.
Pean apa namanya tadi, maaf ya Kak, aku terlambat gitu. Oh ya, santai aja. Terlambat. Ketika ini kan beasiswanya nih jurusan astronomi nggih Kak nggih. Yang terus sebelumnya sampean bilang keterima di NUK jurusan fisika. Kan beda tuh ya, beda kampus ya. Nah, kenapa beda milih fisika NCU? Lalu ini Kak, aku mau tanya, apakah kan ada wawancara sama profnya sebelum keterima yang astronomi ini? Terus aku tanya gimana sih ketika pengen meyakinkan ke profesornya itu ketika wawancara gitu loh. Kok keren banget. Oke. Sebenarnya sih yang NCU ini, yang sebenarnya saya udah pernah ikut wawancara tahun 2018. Itu profnya itu udah setuju, terus mengirimkan email, suruh mendaftar, suruh mengumpulkan berkas kayak gini. Cuman gara-gara ada gara-gara waktu itu masih kontrak kerja, pada akhirnya ya udahlah, dilepas saja lah tahun 2019 itu. Sebenarnya harusnya sih udah berangkat dari 2019 sebenarnya. Terus yang NUK ini, kenapa aku nggak ambil NUK gitu kan? Yang pertama, beasiswanya kecil. Jujur ya, kecil. Saya juga mata duitan dikit. Terus yang kedua itu, NCU tuh lebih bagus daripada NUK. NUK kalau nggak salah itu masuk 30 besar. Bayangkan kalian keterima 5 besar sama 20 besar, pilih mana? Kita harus realistis kan. Terus yang NCU, kenapa aku nggak pilih fisika gitu kan? Saya tuh pilih fisika. Jadi sebenarnya di NCU itu kita memilih 3 jurusan. Jurusan pertama, kedua, ketiga. Prioritas pertama, kedua, ketiga. Nah, dulu itu prioritas pertamaku itu astronomi, yang kedua fisika, yang ketiga itu teknik material. Kenapa kok yang diterimanya astronomi? Karena profesornya itu tertarik sama riset proposal saya tentang neutrino. Nah, neutrino dark matter. Terus profnya itu menghubungi saya, pengen ngobrol-ngobrol lah. Sebenarnya itu wawancara, cuman setelah itu pengen ngobrol-ngobrol, akhirnya teneng dihubungi via Skype, terus ditanyain, kamu background-nya apa aja, terus tahu NCU dari mana, terus habisnya itu ntar kedepannya maunya kayak gimana, terus kalau misalnya saya mempunyai penelitian tentang ini, kamu mau ngerjain apa enggak, kayak gitu. Terus habisnya itu tentang backgroundmu, lebihmu tentang misalnya neutrino itu lebih ke apa. Terus kalau misalnya kalian ada kesempatan, adakah yang mau ditanyakan, itu kalian usahakan bertanya. Kalau bisa bertanya tentang bidang profnya. Itu menunjukkan kalau kalian itu sudah membaca atau sudah mempelajari profnya, kayak gitu. Nah, teman saya ada yang diterima di 2 jurusan. Satunya tuh jurusannya melenceng banget, sama satunya itu jurusannya sejurusan. Nah, gara-gara dia keterima 2 jurusan, dia tuh dapat beasiswanya kecil, kayak gitu. Jadi kalian happy dapat atau keterima 2 jurusan. Tapi di sisi lain, kalian beasiswanya itu kecil. Gak enaknya di situ. Cuman rata-rata kalau yang eksak kayak kimia, teknik, atau bagian eksak lah, matematika, itu rata-rata yang keterima cuma 1, kayak gitu. Misalnya fisika, ya udah kalian keterimanya fisika. Yang lain gimana? Udah. Jadi misalnya kayak saya jurusannya astronomi ya. Ya udah, berarti yang saya udah dipegang sama prof ini, ya udah. Yang lain ya nggak bisa apa ya, nggak bisa merekrut saya gitu lah istilahnya. Cuman enak ya kalau misalnya kalian udah, misalnya profnya udah cocok, kayak saya ini kan differ. Nah, pasti sama profnya tuh diperjuangkan gimana caranya biar anak ini tuh bisa datang ke kampus kayak gitu. Enaknya tuh kayak gitu. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Mbak. Terkait proposal penelitiannya sampean, neutrino dark matter, itu sampean
berapa lama untuk mengkaji itu, membuat proposal penelitian itu, dan ya lebih terkait teknis gitu loh Mbak. Soalnya aku bayangin ya, kayak aku bikin proposal penelitian untuk S2, aku masih belum kepikiran apa ya gitu loh. Nah, aku pengen tahu apa yang pengen lakukan, lalu sebagainya gitu lah. Sampun. Ya, jujur ya, the power of that land. Serius, itu benar-benar memberikan inspirasi banget. Jadi kan pas waktu jurusan astronomi ini, sebenarnya saya nggak ada pandangan sama sekali kan. Akhirnya tuh benar-benar pasrah. Ya udahlah tentang neutrino, tapi disambungin sama dark matter. Emang kebetulan tertariknya di situ. Kemudian saya baca beberapa jurnal 3 hari 3 malam itu nggak tidur. Itu benar-benar bikin proposal penelitian. Entah itu bagus apa enggak, wallahu a'lam. Cuman udah yakin kayak gini. Kalau misalnya emang takdirku di sana, pasti proposal ini bakal tembus. Ternyata beneran tembus. Jadi the power of takdir emang benar-benar kuat banget di situ. Kan kayak NCU kan sebenarnya kan udah sebenarnya dari 2019 harusnya submit berkas, cuman gara-gara ada kerja jadinya nggak submit berkas, malah yang 2020 keterima juga gitu. Emang ya dengan kata lain emang udah takdirku di sana. Cuman gimana sih caranya kita biar dapat takdir, maksudnya kita tahu takdir kita di kampus mana gitu ya, dengan cara usaha. Jadi sebelum di Taiwan ini sebenarnya saya udah hubungin Mas Chandra ya waktu itu bulan Oktober, minta tolong ke Mas Chandra, Mas saya pengen ke kuliah di mana namanya, di mana Chulalongkrong, Chulalongkrong, kirim berkas. Iya waktu itu saya ingat banget deh, tapi ini berkasnya itu Mas, kalau mau dikirim ke Thailand harus cepat nyampe gitu kan. Terus Mas Chandra udah di scan aja kayak gini-gini, aduh nggak nutut waktunya. Akhirnya yang Thailand itu juga belum sempat daftar, tapi udah submit sudah ngumpulin berkas. Kalau yang LPDP juga belum sempat daftar, malah belum sempat daftar, udah daftar tapi belum submit. Jadi posisinya gara-gara web di hari terakhir error, jadi ada, kalau nggak salah saya kurang memasukkan TOEFL sertifikat itu, kurang itu aja sebenarnya, kurang nggak masukin itu. Ya udah, kan kalau misalnya berkasnya nggak lengkap nggak bisa daftar kan. Kalau LPDP tuh sistemnya gitu ya, nggak sih Komar? Mana sih Komar, nggak ada ya. Nah tapi kalau yang NCU ini juga sama. NCU ini kalau misalnya berkasnya nggak lengkap, kalian nggak diproses. Misalnya kalian disyaratkan wajib studi plan. Kalau misalnya kalian tidak ada studi plan, ya udah kalian langsung skip kayak gitu. Mungkin ada yang lain? Tanya lagi Mbak. Ya. Oh ya, terkait CV. Kalau misalkan ada seseorang yang pengen daftar beasiswa luar negeri, tapi ya CV-nya biasa-biasa aja, nggak pernah. Kalau kayak pengen kan pernah tuh kayak ikut school ke luar negeri, setidaknya ada sesuatu yang terlihat menarik lah. Nah, kalau misalkan seseorang itu CV-nya biasa aja gitu, emang itu gimana bisa dapat peluang untuk bisa dapat beasiswa luar negeri gitu loh, dengan CV yang biasa aja menurut Tian? Bisa, asalkan kalian itu dibaguskan di studi plan, TOEFL sama riset proposal. Itu usahakan dibaguskan di situ. Soalnya ada yang CV-nya bagus tapi gara-gara nggak sejalan. Maksudnya gini, kayak kalian itu pernah kemana-mana gara-gara fisika, misalnya ikut school of neutrino atau school of hadron apa aja gitu kan, itu kan nggak ada hubungannya sama misalnya teknik sipil, kalian tuh pastinya ditolak gitu. Jadi nggak mesti harus kemana-mana, tapi kemana-mana itu harus berhubungan sama jurusan yang kalian ambil kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian CV-nya biasa-biasa aja, ya udah di proposalnya tuh usahakan dibaguskan. Soalnya pengalaman temanku ya,
temanku itu nggak ada pengalaman apa-apa, nggak ada apa-apa gitu. Tapi dia bisa lolos. Cuman beasiswa yang dia dapat itu nggak sebanyak anak yang CV-nya bagus gitu. Misalnya temanku ini dapat beasiswa dari kampusnya 6.000 atau 3 juta. Ya, paling kalau misalnya kalian CV-nya nggak terlalu bagus, beasiswa yang didapat itu nggak sebanyak yang CV-nya bagus gitu aja sih. Cuman rezeki orang kan beda-beda, udah ditentukan. Jadi kalian nggak bisa mengatakan karena CV-nya jelek atau kurang bagus, kalian nggak dapat beasiswa atau beasiswanya kecil tuh nggak bisa kayak gitu. Terus semua tergantung profesor. Kalau bisa pas kalian daftar, kalau dulu tipsku tuh gini, pas waktu daftar NCU, jadi profesor yang menghubungi saya, itu saya al-fatihahin setiap sholat. Itu benar-benar manjur banget setiap sholat. Sampai pengumuman beasiswa. Gitu. Kayak gitu. Kalau misalnya kalian CV-nya nggak terlalu bagus, dihubungi profesor juga nggak dibales, ya udah doa aja, benar-benar kuat banget. Kalau kalian takdir pasti bakalan ke sana, kalau nggak takdir ya udah cari yang lain kayak gitu. Tadi ada yang tanya ini. Oke, terima kasih Mbak Rini. Ada lagi? Oh ini motivation letter atau motivation letter ya. Kalian motivation letternya itu dimasukin di autobiografi. Tadi yang saya jelaskan itu gimana ya? Nih di sini. Sorry. Di sini. Motivasi hidup Anda. Rencana ke depan ini masukkan di autobiografi. Jadi kalau autobiografi lebih ke natural aja sih. Maksudnya yang udah kalian lakuin itu apa aja kayak gitu. Maksudnya jangan berpura-pura. Misalnya gak pernah juara tapi ditulis juara, itu bener-bener bener-bener mencoreng nama Indonesia banget. Maksudnya kalian bakalan dicap sebagai pembohong atau bisa aja nama kampus kalian yang dicoret kayak gitu. Tuh. Cukup hanya recommendation letter aja. Soalnya motivation letternya dimasukin ke autobiografi gitu. Ada. Halo. Ya Mas. Ini sekarang dari Taipei kan? Ya, aku udah di Taiwan ini. Kenapa Mas? Tapi nggak apa-apa. Aku kemarin nggak sempat main ke NCU karena cuma di daerah Sinika. Di mana itu? Hah? Di Sinika di mana ya, lupa aku. Akademia Sinika. Coba di Google Map aja. Taipei itu. Taipei. Daerah dekatnya Taipei. Masih Taipei. Masih Taipei. Pokoknya itu ada stasiun yang itu loh, ayam goreng halal. Ayam goreng halal. Iya, masih di sekitar Taipei. Masih di sekitar Taipei. Gitu. Dulu kemarin pakai TOEFL kan ya, TOEFL ITP. TOEIC aku Mas. Oh, pakai TOEIC ya? Kalau Taiwan itu usahakan pakai TOEIC ya, jangan pakai TOEFL. Berapa TOEIC di tesnya? Aku belum pernah sih. TOEIC harga tes TOEIC itu sekitar 700. Udah termasuk ongkos kirim. 700. Kalau rata-rata di beasiswa kampus itu minimal TOEIC-nya 550. Ya enggak terlalu. Enggak sih, 700 sih. 550. 550 TOEFL kan? TOEIC-nya minimal 550. TOEIC kan nilainya 700. Nilainya kan 700-an, 800-an. Nilai TOEIC itu sampai 990. Iya, sampai. Minimal 500. 550 minimal. Oh, lumayan lah. Lumayan. Cuman kalian yang enggak bahasa Inggrisnya enggak terlalu jos banget, di sini pasti bagus kok bahasa Inggris. Mandarin bagus, itu juga bagus, bahasa Inggris juga bagus. Soalnya di sini banyak banget orang postdoktoral dari Eropa, Amerika, itu dari mana-mana. Banyak banget. Di sini tuh kayak apa ya? Kayak tiap minggu kan ada kayak kolokium. Nah, kolokiumnya ini mendatangkan langsung dari yang penelitian langsung. Misalnya kayak gini. Jadi kemarin itu
ada seorang profesor dari Jepang lagi postdoktoral di Taiwan. Dia itu meneliti langsung di ice cube di mana? Apa sih? Kutub Selatan. Itu mepresentasikan langsung kayak gimana ice cube atau eksperimennya kayak gitu. Jadi mereka yang benar-benar bereksperimen langsung di bidangnya. Jadi kan kalau misalnya kayak Indonesia kan sekedar ada yang mempelajari atau udah publikasi di mana gitu diundang. Kalau di situ benar-benar orang yang terjun langsung di eksperimen itu, dan eksperimennya bukan eksperimen yang kecil-kecil, tapi eksperimen yang benar-benar ternama. Kayak kasus kemarin tuh di kolokium yang kedua, dia itu benar-benar orang yang meneliti di NASA. Itu benar-benar dijadiin pembicara. Jadi bagusnya di sini tuh gini. Ini kalian kalau misalnya pengen kemana-mana lewat Taiwan dulu bisa, pengen ke Eropa, ke Amerika, atau kemana itu bisa. Gitu. Ada pertanyaan lain? Jam 5 ya? Mungkin ini ya, aku juga sharing pengalaman kalau boleh. Boleh. Dan ini mohon maaf lancang ya. Dulu kan aku kan daftar di Taiwan juga kan, yang awalnya itu. Yang mungkin ini tahu ya waktu itu ya. Aku kan diterima dulu sama profesor di Taiwan. Kalau nggak salah ada 2 atau 3 profesor yang terima. Kemudian yang satu beasiswa kampusnya nggak cukup. Kemudian yang satunya itu aku disuruh daftar kalau nggak salah MOE atau MOVA ya, beasiswa MOE. Itu masih tahun depan tapi sama profesornya sudah oke gitu kan. Tapi karena masih tahun depan, akhirnya ke Thailand dulu yang lebih dekat dan lebih cepat gitu akhirnya. Tapi aku dulu kan suka sama Taiwan, sudah tertarik. Terus ini ya saranku mungkin ya, kita ini kan nggak tahu nanti kita menekuni apa. Kadang kayak Rini kan awalnya katanya nggak suka astronomi. Ya, jujur. Tiba-tiba keterimanya di astronomi. Itu memang gitu. Jadi kadang ada lab-lab profesor-profesor yang bidang-bidang lain yang membuka lowongan. Jadi maksudnya jangan terlalu kaku dengan bidang sekarang gitu. Saya mau fisika partikel. Mungkin kalau mau sebenarnya banyak yang menarik ya, di condensed matter, di quantum optik, di astronomi, mungkin di itu banyak yang kan di UIN kan nggak diperkenalkan ya kita bidang-bidang itu ya. Ya kita cuma taunya teori, instrumen, geofisika gitu. Jadi karena saya dulu ngirim email ya profesor semua dari bidang itu saya kirim, dari condensed matter saya kirimi, dari string theory saya kirimi gitu email. Tapi ya saya pelajari juga, oh ini yang kira-kira condensed matter yang cocok sama saya, yang kira-kira bisa saya suka itu yang mana gitu. Dan rata-rata memang kalau condensed matter itu peluangnya banyak ya, apalagi eksperimen itu kan peluangnya banyak. Itu sih rajin cari-cari browsing bidang-bidang. Kadang kan banyak juga bidang-bidang fisika yang kita belum pernah kenal, tapi ternyata siapa tahu ini jodoh kita gitu. Siapa tahu kita menarik kita bagus di bidang itu. Tapi kalau dari teori kan fundamentalnya minimal sudah bagus ya. Itu sih. Kan Profesor Taiwan itu sangat sangat welcome ya. Emailnya ramah-ramah ya, Rin ya. Enggak, Ketika Mas. kita enggak ya. Oh, ya mungkin kebetulan aku waktu yang aku email itu yang ramah sih. Kayak kamu belajar apa aja gitu. Ini. Bagus sekali, pintar sekali. Kalau nggak salah aku forward juga emailnya ke Rini atau ke siapa juga sebagian. Kan pernah itu kan yang mereka jawab. Yang Mas kirimin itu ternyata kan itu Donghua University ya, itu kampus swasta. Donghua kampus swasta memang. Iya, kampus swasta. Tapi gede beasiswanya tuh Mas, 17 juta ya per bulan. Gendeng. Ada gitu. Di desa ya, iya sih. 17 Donghua. Karena kalau mencari uangnya nggak apa-apa sih di Donghua aja. Aku dulu itu gini. Aku itu minder daftar kampus besar. Jadi aku sudah minder duluan gitu loh. Makanya yang tak daftar itu profesor yang risetnya bagus, tapi kampusnya agak kecil dan ada beasiswanya. Jadi peluang untuk profesornya jawab itu lebih besar. Tapi ternyata sama aja sih sebenarnya.
profesor. Sebenarnya jangan ragu lah, profesor nama-nama besar pun kalau di email juga ya siapa tahu balas juga gitu. Oh, iya. Aku mau daftar NTU, itu ada profesor yang tak minati, Nasional Taiwan itu, sama Tsinghua itu kan bagus itu kan. Oh bagus banget. Beasiswanya kayak dikit tapi itu mas. Kalau Oh dikit ya biasanya ya. kampus top itu cuman dapat beasiswa 2 juta. 2 juta 4.000. 4.000 di Taipei cuman makan aja. Makan aja. Tapi biasanya profesornya juga ini punya ini. Kalau profesor nama besar, anunya punya sendiri, punya duit sendiri. Kalau di NCU ketemu ini nggak Afif sama itu Afidah? Belum mas, karena aku masih karantina. Oh iya masih karantina ya. Oh. 16 hari karantina. Oh. Masih belum. Guys. NCU bagus banget sih memang. Ya tuh Bu Erika pernah daftar ke NCU, pernah keterima juga profesornya. Tapi nggak diterusin karena ini kan. Iya, kasusnya Bu Erika itu sama kayak kasusku yang 2019 kemarin. Oh itu, iya. Erika. Peluangnya besar sih Taiwan itu memang. Kan banyak profesor yang bagus-bagus. Ya, dan banyak postdoc yang di sini. Postdoc yang bagus-bagus. Postdoc orang India, orang Cina itu. Yang banyak sekarang itu Eropa sama Eropa juga. Rata-rata yang dari MIT, Harvard, Oxford, postdoc ya, postdocnya tuh di sini. Apa karena peluangnya, karena apa kurang tahu sih. Alasan mereka di sini postdoc apa? Kalau di fisika itu memang mendominasi orang teori itu. Memang ini. Ada astronomi udah belajar apa Jarin? Masih dasar banget ya. Maksudnya, kenapa kok pilih astronomi itu? Karena jadi neutrino itu ternyata lebih ke astronomi daripada fisikanya NCU. Jadi kalau di NCU itu rata-rata condense matter itu banyak. Condense terus apalagi solid state itu banyak. Nah kalau terus sama itu partikel kayak boson itu banyak di NCU. Tapi kalau kayak neutrino kan emang dulu pengen banget neutrinonya daripada fisika teorinya. Nah kebetulan yang neutrino ini rata-rata prof yang bisa itu astronomi. Kenapa kok pilih jurusan pertama itu astronomi? Gara-gara hal itu. Coba prof NCU yang fisika rata-rata neutrino pasti pilihnya fisika duluan yang pertama. Ya tapi gara-gara neutrinonya jadinya pilih astronomi gitu. Di NCU ada orang Indonesia kan kita? Kalau nggak salah. Astronominya nggak ada. Nggak ada astronominya. Saya udah ada kan di mas listnya tuh di webnya NCU itu. Nggak ada orang Indonesianya, nggak ada. Berarti nggak diambil ya? Kan aku mesti ngikuti kan yang tahun apa ada pengumuman dari NCU yang nggak terima itu loh. Biasanya kan ada nama orang Indonesia gitu. Rata-rata mereka tuh ngambilnya itu fisika teknik kayak gitu-gitu. Nggak ada yang diterima, maksudnya ada yang diterima di astronomi. Tapi kayaknya nggak diambil. Rata-rata orang ITB astronomi itu. Kurang tahu sih. Orang yang kemarin follow kemarin yang aku itu dikit astronominya. Jadi di NCU itu ambil astronomi itu benar-benar dikit, kayak 2 orang, 3 orang. Kalau yang lain kan bisa itu 5 yang orang. Graduate astronomi kan? Langsung S2, S3. Kalau nggak salah itu waktu aku kan ketemu kemarin kan waktu ke Taiwan kan sama anak ITB astronomi ITB kan. Tahun berapa? 2019 akhir. 2019 akhir, kalau S3 belum lulus lah. 2019 akhir kan. Masuk 2020 itu. NTU paling mas, bukan NCU, NTU paling. NTU ada lagi. Ada NTU, ada NCU. Yang astronomi tuh nggak semua kampus provide astronomi. Iya, NTU. Makanya aku ingat. Kan ada graduate institute kan di astronomi. Nah, itu ada yang nungguin apa?
mau ketemu alumninya Bu siapa itu, Bu Esti itu. Ketemu alumninya. NTU paling Mas. NCU katanya. Karena yang nganu Afif juga, Afif kenal juga. Mana NCU? Gak tahu deh, pokoknya nggak tahu udah lulus atau gimana. Atau mungkin NCU. Pokoknya ada. Cuman atau mungkin NCU. Yang kemarin, NTU. yang fall kemarin sama yang spring kemarin, anak Indonesia yang astronomi ya baru aku aja sih. Terus aku lihat di listnya juga nggak ada anak Indonesia. Alumni kan ada. Nah alumni kan nggak ada listnya gitu loh Mas. Nggak tahu kalau alumni. Kalau yang lagi kuliah nggak ada sih yang orang Indonesia. Bidangmu apa namanya itu? Astronomi apa? Ya nama bidang, nama grupnya. Belum masuk. Kayak enggak, maksudnya apa nama spesialisasinya itu loh. Kan ada kayak radio astronomi. X-ray. Oh, X-ray. X-ray. Okay. Ya, ujung-ujungnya teori lagi sih, kan X-ray lebih banyak ke teori. Oh. Jadi modeling atau gimana, atau instrumennya atau observasi? Kalau untuk penelitian selanjutnya sih tergantung profnya sih. Maksudnya nggak memaksa pengen kayak gini gitu. Soalnya kan ini astronomi kan, maksudnya bukan fisika. Jadi kalau fisika mungkin bisa lebih eager banget pengen kesini gitu. Gitu. Yes. Oh iya Mas, kenapa kok nggak pilih yang di apa namanya kampus-kampus gede? Sebenarnya kampus-kampus gede itu apa ya, nggak ngelihat kita itu dari mana. Benar kata Mas dulu kan? Maksudnya, iya bener. Aku karena nggak tahu kita itu dari mana. Karena aku dulu kan email yang dari bawah-bawah dulu kan, kampus-kampus biasa dulu. Tapi langsung dijawab kan, langsung enak gitu loh. Karena aku ngelamar lagi kan jadi ini ya, jadi males. Gitu sih. Tapi yang profesor-profesor yang aku email pun profesor ini juga. Artinya secara riset nggak kalah juga sama profesor yang di kampus-kampus NTU gitu-gitu. Cuma yang bedanya ya kampus gede itu kan beasiswanya kadang lebih besar gitu kan, fasilitasnya lebih bagus. Mungkin. Kalau yang master lebih dikit, kalau yang postdoc lebih NTU. besar. Iya, postdoc lebih besar. Iya. NTU kemarin itu beasiswanya mereka tuh profitnya cuma 5.000 kalau nggak salah, makanya nggak jadi daftar. 5.000 dan kita harus bayar biaya daftaran. Kamu nggak mau ngeluarin duit lah, 500.000 sia-siakan. Paling besar NCU berarti ini ya, masih. Apanya? Iya, kalau tak akui sih, iya. Sama itu, kalau untuk postdoc, Tsinghua itu gede. Tsinghua, oh gede. Temanku ada yang dapat 40.000 postdoc. Gede juga Tsinghua itu. Tapi kalau yang kayak NTU enggak kecil. Kayaknya mereka tuh terlalu pilih-pilih, soalnya kan mereka masih 60 dunia kan Mas. Ya maksudnya masih grade-nya tuh masih bagus banget NTU. Jadi kalau mau ke NTU ya usahakan pakai beasiswa pemerintah kayak MOE, MOPA kayak gitu. Oh iya ya, itu bagus itu. Bagus banget masih NTU kan. Ya. NTU punya center kosmologi, center anunya, Pisincen itu gila itu. Nah, orang-orang berat. Iya, emang. Ya namanya juga masih orang dunia kan. Fisikawan top. Tapi temanku ada pengalaman sih. Kenapa? Yang orang-orang Taiwan postdoc di Thailand. Katanya terlalu berat, itu profesornya nggak manusiawi gitu. Tapi emang rata-rata Taiwan emang kayak gitu kok Mas. Rata-rata gitu. Tapi ada yang masih disiplin manusia. Tapi ya masih oke lah, maksudnya masih ngurusi mahasiswanya. Rata-rata yang nggak manusiawi itu dari Jepang. Kan ini profku ini ada yang dari Jepang kan, namanya tuh ada gitu. Ya emang disiplinnya gede banget. Beda sama yang orang Cina asli. Kalau orang Cina asli tuh masih ada toleransinya kok. Masih ada toleransinya. Yang dari Jepang ada yang enggak sih. Ya kenapa? Enggak apa-apa. Ya itu dosenku yang orang Taiwan itu cerita. Kan
aku pernah aku cerita ke dosenku yang orang Taiwan. Ini loh aku dulu hampir keterima di Taiwan ini. Profesornya ini, terus dia bilang, oh kamu beruntung kamu dapat ini ke Thailand. Kalau profesor yang itu enggak ada gitu katanya dia, ya itu dari sudut pandang dia ya, maksudnya dia sebagai apa. Tapi aku melihat dia pun sebenarnya sudah seorang pekerja keras juga ya. Orang ya bukan orang ini juga gitu, tapi dia sampai waduh dia katanya katanya orang Taiwan itu, teman dosenku yang orang Taiwan itu kan dia S1 sampai S3 di Taiwan, terus dia postdoc di Taiwan, terus sempat ke Afrika Selatan atau gimana, terus ke Thailand, datang ke sini, terus katanya bilang itu kalau cari profesor ya, tapi ini bukan kaidah umum ya, ini menurut temanku ya, jadi itu lihat publikasinya, kalau dia setahun publikasi lebih, kalau orang teori setahun lebih publikasi lebih dari 6, dan bidangnya macam-macam, itu di balik publikasinya itu ada budak-budaknya. Oh gitu. Iya. Ingat ya, denger ya adik ya. Kalau cari profesor ya. Kalau lebih dari 6. Lebih dari 6, terus bidangnya macam-macam masalahnya. Mulai dari kosmologi, mulai black hole, mulai dari itu. Tapi di baliknya ada budak-budaknya. Ada budak-budak yang menderita. Budak-budak yang menderita. Tapi itu ya, kalau mau tantangan ya boleh-boleh saja. Kalau siapa tahu bisa menaklukkan profesor-profesor gila, profesor-profesor stres. Tapi dosenku tuh nyontohkan ini loh, kayak yang profesor ini orangnya baik gitu, meskipun pinter, aplikasinya ada, terus reputasi ilmiahnya bagus, tapi ya dia juga punya sisi manusia juga gitu. Itu dia mencontohkan nama-nama orang yang baik dan orang-orang yang kurang baik. Padahal aku yang orang-orang yang kurang baik yang dicontohkan itu, aku lihat papernya itu, ini orang keren sih ya. Ternyata sama dosen yang kenal itu gak bagus, jangan postdoc ke sana ya. Nyari postdoc ke sini. Itu perspektif sih tapi. Iya. Tapi profesormu enak Rin ya? Gak tahu ya. Akhirnya tuh gini. Jadi semua teman-teman udah pada email profnya masing-masing, udah cakep-cakep lah, udah line-linean. Aku sendiri masih belum tahu profnya tuh kayak gimana. Jadi profnya cuma bilang, kamu di sini di NCU dulu, baru kita ngobrol kayak gitu. Jadi masih belum tahu kayak gimana, masih belum jelas nih. Muka-muka. Ini cuma ini di sisi lain ya, maksudnya kan yang kadang orang kita lihat kan, orang kalau di beasiswa kan yang sisi positifnya gitu. Sisi lain itu ya mungkin persiapan mental juga gitu. Banyak-banyak berdoa, karena ada juga yang dengar dari temen ya, ada yang nggak kuat sama profesornya, terus kemudian pulang nggak balik-balik gitu ya. Ya ada, tapi ya semoga kita bisa melalui semuanya teman-teman. Tapi kalau teman-teman teori sih aku yakin, karena sudah dididik sama Bu Erika ya, dari persiapkan. Insya Allah mudah-mudahan. Sebenarnya alasan dulu pilih Taiwan juga itu gara-gara di Taiwan offline. Jadi cuma Taiwan aja yang belum offline. Soalnya dulu ada teman yang di Pare, dia tuh keterima LPDP dari tahun 2019, angkatannya si Awi. Tapi dia luar negeri. Dan sampai sekarang masih belum berangkat ke Jepang. Kayak gitu. Belum kuat ini. Kenapa? Iya ya, belum kuat bayar ya. Iya, bukan bayari. Kayaknya di Jepang tuh masih close gate deh, Mas. Maksudnya masih belum. Kalau di Jepang tuh masih sistemnya masih online kayak Thailand kayaknya deh. Nah, kalau yang Taiwan ini udah offline full dari awal, offline, nggak ada online. Ya alasan yang di Korea juga baru kemarin, yang spring kemarin, yang berangkat ke Korea. Sebelumnya masih online. Jadi tapi dulu karantina dibantu kampus kan ya? Kalau di Taiwan itu tergantung kampusnya. Kayak di NTUST itu gratis. Gila. Gratis. Iya, beraninya di Taiwan tuh mereka tuh masih berani jor-joran keluarin duit biar mahasiswa internasional datang.
gitu. Gila memang Taiwan. Taiwan emang gila. Tapi duitnya gede kok mas. Aku emang gede ya sendiri. Di sini yang part time aja seminggu bisa dapat 1 juta loh. Seminggu part time. Part time gede emang. Di sini di Thailand udah banyak yang balik ke ini. Tapi ya biaya karantina. Bayarnya sendiri. Bayar kan? Karantina. Bayar 15 sendiri. juta lah. Keluar 15 juta. Jadi itu pun nggak diatur kampus kan mas? Nggak diatur kampus, diatur negara itu. Maksudnya nggak diatur sampai kamu karantinanya di mana ya. Jadi kalau di sini kalau misalnya cancel misalnya nggak bisa datang tanggal 18 itu masih bisa diatur tanggal 20. Gila. Jadi kita tuh nggak sampai ngeluarin duit banyak itu enggak. Jadi kita tuh enak kok makanya salah satu kenapa kok pilih Taiwan ya gara-gara COVID-nya 0 itu. Misal kalau misalnya di kampus lain gede kayak sebenarnya dari dulu kan pengen ke Jepang. Cuman Jepang tuh kemarin COVID terus mikir temanku aja yang 2019 masih belum berangkat sampai kemarin ini Maret ini masih belum berangkat dia. Jepang gitu. Kalau Korea aku lihat di beberapa ada kan di YouTube sendiri. Mereka karantina bayar sendiri. Aduh. Nah, gede. Gitu. Jadi makanya luar biasanya Taiwan tuh mereka berani keluarin duit gede-gedean buat ilmu pengetahuan itu salut banget. Cuma ini ya NTST itu nggak ada fisikanya kayaknya ya. Nggak ada, teknik semua. Teknik sama itu sosial gitu ada. Makanya aku cari. Pokoknya kampus-kampus yang ada fisikanya, yang fisikanya bagus itu aku familiar ya. NTU, Tsinghua, terus apa? Chung-Yuan Christian University ya. Swasta itu kayak. Swasta. Pokoknya kalau di Taiwan ada nasional itu swasta. Kalau nasional berarti ada kata nasional aja di nasional normal, nasional Taiwan normal itu juga kami. Oh itu yang profesor yang agak itu di itu NTNU itu yang agak ini. Masih kalah grade-nya sama NCU kalau NTNU. Iya, tapi aku kan lihatnya fisikanya aja kan yang profesornya bagus. Fisikanya sebenarnya bagus loh Taiwan itu. Jadi bagus semua fisika. Enggak, maksudnya langsung aplikatif taruh jadi kan di Taiwan itu kayak ada teknik material ya, misalnya kayak yang punya suami ini kan. Jadi dia tuh kerja sama perusahaan. Jadi penelitian apa-apanya dia tuh langsung diterapin ke perusahaan. Bagusnya tuh di situ. Iya, aku dengar itu juga. Perusahaannya pakai PhD, berani pakai lulusannya. Enggak kayak dan itu ngeluarin duit gede-gedean. Ini ada yang tanya enggak? Kok malah ngomong sendiri. Maaf ya adik-adik. Iya. Jadi kalian tuh jangan terlalu minder ya. Soalnya sebenarnya aku cari kasus temanku sendiri ada gitu. Dia tuh dari kampus gede di Indonesia, tapi di Taiwan dia tuh masih kelabakan itu ada. Jadi jangan memandang rendah kita karena dari UIN kita bakal kalah dari kampus yang lain. Enggak. Sebenarnya semuanya tuh sama. Di sini tuh kita bakal benar-benar belajar dari nol. Bakal mengikuti kebiasaan profnya sehingga kita itu bisa. Soalnya di sini kan masternya master by research bukan master by course. Nah, jadi nggak usah khawatir lah kayak gitu. Di sini ada wajib lab masalahnya. Wajib labnya tuh ada yang tiap hari sampai dari jam 10 pagi sampai jam 6. Dari Senin sampai Jumat itu wajib lab ada. Terus ada yang seminggu sekali ada tergantung jurusannya kayak gitu. Jadi nggak usah minder yang dari UIN ya. Saya merasakan sendiri. Dulu kan alasan kenapa kok pilih NCU kampus besar itu dulu gara-gara ada yang meremehkanku kenapa dari UIN nggak bisa apa-apa gitu, maksimal dari Thailand. Nah dari situ kenapa kok ke Thailand nggak mau gara-gara hal itu. Nah dia tuh bilang, ada temanku tuh bilang gini, kamu nggak bakalan bisa keluar negeri, keluar ASEAN kecuali Thailand di mana ada kakak tingkatmu, ngomong gitu. Di situ coba ke Taiwan ternyata keterima. Iya beneran, ada yang ngeremehin gitu. Gara-gara kamu dari UIN. Orang mana? Ada anak UB lah. Oh iya.
ada waktu itu kan lagi ngobrol-ngobrol biasa gitu kan, terus dia ngomong gitu kan temenku anak kampus sebelah kan banyak gitu. Iya. Anak UM juga ada kan. Hmm. Ada yang tanya nggak? Ya Allah, adik-adik maafkan ya. Kita kayaknya nanya. Kenapa Vita? Saya tuh pengen nanya di Taiwan itu setiap kampus itu apa ada persentase mahasiswa asingnya itu minimal berapa? Hanya Kak Kevin tuh di kampusnya itu kebanyakan mahasiswa asing, justru yang dari Indianya itu lebih sedikit kayak gitu. Kalau di kampus kakak itu adakah persentase mahasiswa asing sekian persen, Taiwan sekian persen, apa ada persentase seperti itu Kak? Ada. Semua kampus ada. Kalau di NCU sendiri nggak ngitung sih ada berapa persen. Cuman dibandingin sama NTUST lebih banyak di NTUST. Jadi kalian yang NTUST itu kalau aku bandingin NTUST soalnya kan suamiku di sana kan. Di NCU itu maksimal. Ya, suami. Enggak maksudnya gini loh gitu. Di NTUST itu fall aja. Mereka itu sekali penerimaan bisa sampai 150 sampai 200 sekali penerimaan dari Indonesia spesial sampai segitu. Oh, jadi di Taiwan itu ada yang khusus kuota untuk mahasiswa Indonesia gitu ada Kak? Tergantung kampusnya. Kalau di NCU sendiri yang fall kemarin 60, yang sedangkan yang spring ini barusan itu sekitar cuman 20. Lebih dikit di NCU. Cuman di NCU ini kayak mereka tuh berani datangkan dia tuh berani datangkan orang-orang dari kayak India, Nepal yang benar-benar negara terbelakang itu berani. Salutnya tuh di Thailand tuh Taiwan itu nggak ada yang dari Nigeria itu juga ada. Mereka tuh kayak ngebantu negara yang dari terbelakang banget biar maju gitu. Ada lagi? Saya penasaran ada satu lagi. Kan Kak awalnya itu pengen masuk astronomi gara-gara dulu. Terus tadi Kakak bilangnya kemungkinan akan mengkaji tentang sinar X-ray atau apa gitu. Jadi kan dari Negeri terus ke astronomi, terus habis itu ke penelitiannya nanti di semester selanjutnya. Nah di semester ini kan Kak belajar astronomi dari awal. Nah itu caranya Kak belajar astronomi dari awal sambil mengikuti perkuliahan itu bagaimana Kak? Kan dari perkuliahan sendiri kan juga ada tugas, ada UAS, ada UTS. Terus Kak juga harus mempelajari tentang astronomi yang sangat luas itu dari awal. Itu cara belajarnya gimana Kak? Oke. Jadi kan basicku kan fisika, terus ke astronomi kan gitu. Nah, NCU sendiri S2 astronomi, maksudnya di NCU sendiri rata-rata S1-nya basicnya tuh fisika kayak gitu. Jadi kita itu nggak sendiri. Maksudnya kita itu masih ada teman-teman yang lain. Soalnya NCU sendiri S1 astronomi nggak ada, langsung S2. Dan setelah aku baca beberapa buku buku wajib mata kuliah berat itu rata-rata basicnya fisika semua. Paling yang nggak bisa aku ikut tuh kayak mungkin yang baru aku dengar kayak exomoon itu apa, terus habisnya itu kayak Galilean moons itu kan sebenarnya udah familiar banget kan, cuman baru tahu ya gara-gara itu. Terus NCU ini bagusnya nih, jadi kalau sistem online mereka itu nggak boleh ngambil mata kuliah berat. Jadi kayak semester ini ya, mata kuliahku yang nggak ada yang berat, cuma seminar sama yang satunya kolokium. Udah seminar sama seminar aja. Kayak dibiasain mendengarkan kata-kata aneh dari astronomi. Ya sekalipun PR-nya banyak ya, cuman nggak seberat
Nggak, cuman tugasnya tuh kayak ngerangkum, terus habisnya itu bikin tulisan tentang astronomi kayak gitu. Sampai mahasiswa tuh dibiasain. Nah, ntar semester berikutnya ini baru semester berat. Tapi dilihat dari bukunya tentang matematis semua kok, teori semua kok. Bahkan dan cara belajarnya gimana? Jadi tiap hari usahain baca jurnal astronomi. Jadi kemarin yang aku salutnya dari pertama kali ikut perkuliahan ya, profnya tuh bilang gini, kalian usahakan setiap hari baca jurnal, ngomong gitu. Jadi kan di arsip itu ada, kalau kalian subscribe, tentu kalian dikirimin jurnal-jurnal tiap hari kan, yang up to date itu kayak gimana. Misalnya banyak kan temanya, ada boson, misalnya di fisika ya, boson, neutrino, apa gitu. Nah, kalian tuh pilih yang tentang mata kuliah tentang bidang kalian, misalnya bidang kalian neutrino, ya udah cari aja yang berhubungan sama neutrino, itu dibaca tiap hari. Terus bilang gini, mungkin sekarang kalian nggak diwajibkan baca kayak gitu tiap hari. Soalnya apa? Ada profesor yang akan melakukannya untuk kalian. Tapi kalau kalian udah postdoktoral atau PhD, kalian wajib membaca hal itu. Kenapa? Dari situ kalian tahu, misalnya aku udah melakukan ini kan, ternyata ada orang lain yang melakukan ini, jadi dibuat perbandingan gitu. Sejauh mana sih penelitian saya? Kemudian kalau misalnya, oh ternyata penelitianku sama dengan dia, waduh, bahaya dong, bisa dikira apa namanya duplikat gitu, melakukan hal yang udah dilakukan. Nah, halnya itu ini tuh kayak gitu. Kalian mau usahakan baca jurnal tiap hari yang berhubungan. Biasanya tuh kan kalau kayak kemarin kan astronomi kan, itu tiap hari dikirimnya sekitar 50 sampai 100 jurnal. Itu dicari, pilih salah satu, terus dibaca sampai selesai. Sekalipun nggak paham semua, setidaknya tuh membiasakan mata. Kayak sebenarnya saya kurang apa namanya familiar sama kata misal ya supernova. Nah, kalian dengan membaca supernova, ntar otak kalian kalah sendiri juga mengingat oh ya supernova kayak gini. Jadi dengan apa? Dengan gara-gara membaca atau melihat video. Nah, di perkuliahan itu dikasih tahu, ini ada apa namanya? Ada YouTube tentang astronomi. Itu kalian sekalipun cuma dikasih satu channel suruh lihat ini misalnya, kalian tuh searching sendiri, lihat sendiri di channel YouTube-nya dia, terus didengerin sendiri. Nah, itu lama-lama ntar bisa sendiri. Ya gitu. Ada lagi? Kak Sampun. Terima kasih banyak Kak atas sarannya. Untuk adik-adik Nisa, Nuril, Mbak Atus, atau mungkin Mas Chandra. Sorry, aku manggilnya Mas Chandra. Kenapa? Ini Siti Mufida itu angkatan berapa ya? 18, 17. Sepertinya angkatan 18 Kak, kalau nggak 19. 19 Kak. Oh, mantap. 19. Oh iya, 19. Yang niat lanjut kuliah siapa? Semua. Dari kelamaan, ntar malah nikah loh. Ya siapa tahu nanti juga ya kuliah ya nikah. Alhamdulillah. Masalahnya satu Kak, mau nikah sama siapa? Aduh, ngeri banget. Ada Zainul masih jomblo. Belum Kak, belum mau nikah. Belum mau nikah. Iya tapi Belum lah. Masih pi banget. Kemarin jadi daftar NCU? Enggak. Belum Kak, belum jadi. Kenapa? Itu, saya masih bingung sama penyesuaian di tempat les yang baru. Kan saya lesinya itu di bimbel. Terus sudah diberi jadwal yang lumayan setiap hari. Dan saya waktu mau ngurusi berkas-berkas ke kampus itu sering sekali Pak Presiden itu tidak ada di kampus. Jadi kan saya tanya teman-teman ya di kampus, habis lesi itu mau ke kampus Pak Presiden ada apa enggak gitu. Terus kalau teman-teman yang di kampus sendiri standby setiap hari
mau konsultasi kok Kak Citra susah nemuin lokasi gitu. Jadi akhirnya ya belum lulus sih sampai sekarang. Nggak apa-apa. Kayaknya Kak Amyu IT apa sih yang Langkabrang itu masih buka deh sampai Mei. Apa? Yang Lakrabang. Lakrabang. Ya, itu kan Kemitel ya. Di NCU minat profesor mana? Kita sudah ada belum? Belum ada Kak. Waktu itu saya bacanya random gitu aja. Masih belum sampai nyusun proposal yang motivation letter sampai detail gitu belum. Jadi baca random aja. Semangat kita. Ayo nih Saul juga. Nih aku. Iya Kak. Saul. Amin. Nanti daftar yang spring loh. Iya. Amin mulu gak dikerjain. Iya Kak. Iya. Tapi kebanyakan itu pendaftarannya dibuka setahun sekali atau memang ada yang 2 kali Kak? Random. Jadi ada yang setahun sekali, ada yang setahun 2 kali. Cuman yang spring rata-rata beasiswanya lebih dikit daripada yang fall. Kalau yang fall itu gede. Enggak gede, tapi agak gede, lebih dikit. Soalnya temanku ada yang fall, yang spring kemarin dapatnya cuman 4.000 atau 2 juta. Gitu. Ada yang dapat 3 juta, lebih dikit. Gitu. Yang pengen ke teknik coba aja NTUST. Nggak pengen di teknik Kak. Nanti belajarnya harus berkali-kali lipat mulai dari awal lagi. Di NCU bagus-bagus sih profesornya ya. Yang jurusan apa ini? Fisika bagus. Bagus sih, tapi gak ada yang sejurusan. Gak ada yang neutrino lah. Ini bagus sih. Ya, Chang Mei-chen. Oh iya ya belum ada. Ya coba aja siapa yang minat. Apa yang enggak maksudnya yang ini loh, yang lain. Oh, yang fisika ini ya. Nah, yang fisika. Kan yang ini kan pembimbingnya temanku. Aku ketemu Yizhen Chu ini. Yizhen. Yang udah kolaborasi sama si Chern itu cewek mana ya? Cewek. Yang tadi. Ini yang kalau masih mau teori yang gitu. Chang Mei-chen ini bagus. Ya, dia yang Otoji Wekong ini yang sanadnya bagus. Dia muridnya siapa itu? Yang fisikawan masuk penjara gara-gara kena ini. Oh, Mas lihatnya di mana sih yang sanat-sanatan gitu? Di Mat Genealogy. Oh, coba kirim lagi. Itu bisa diisi namanya orang gitu enggak? Bisa. Foto JW Kong. Aku lupa ini. Nah, ini muridnya Paul Frampton ya. Ini nyambung ke Abdul Salam nanti ini kalau Paul Frampton ini kalau Abdul Salam ini. Abdul Salam ini. Muridnya Abdul Salam ini Foto JW Kong. Tapi risetnya Foto JW Kong itu agak ini ya. Agak kontroversial. Paul Frampton ini dulu kena kasus apa lucu pokoknya kasusnya. Dia salah. Dia kan profesor tua jomblo gitu kan. Chat ada model seksi gitu. Dia chatting nggak tahu updating atau apa sama model seksi. Terus dia ketemuan di bandara ternyata narkoba. Suruh bawain apa kena narkoba. Dia ke penjara. Di penjara di si Paul Frampton ini. Terus kemudian ketika dia penjara itu kasusnya besar karena profesor Nobel Fisika itu nulis surat belain dia. Ini orang lugu, orang profesor nggak tahu apa-apa, dia itu nggak mungkin kena ini. Dia di penjara di Argentina kayak. Itu dulu rame. Paul Frampton ini Paul Frampton ini pasti nyambung ke Abdul Salam seingat kan. Richard Eden sama Abdul Salam. Tapi risetnya Otoji Wekong itu agak aneh. Kenapa? Agak bukan aneh sih ya. Apa istilahnya non mainstream lah. Oh gitu. Ya. Untuk yang teori ya.
Enggak, ini kalau fisikawan teori apa fisikawan teori di NCU ya, ada kan ada Jiang Meichen, ada ini ada JW Koma. Enggak ada. Ya pokoknya itulah agak non mainstream risetnya. Jadi karena kalau topik-topik non mainstream itu kan jaringannya nggak banyak ya, jaringan temennya, terus sumber papernya itu juga nggak banyak. Itu permasalahannya sih. Tapi ya nggak apa-apa kalau mau benar-benar apa nyari baru. Itu kalau yang di teorinya ya. Tapi ada kan bidang-bidang kayak kuantum optik, ada bidang ya sambil cari-cari lah bidang itu apa intinya. Jangan-jangan juga. Aku juga sempat tertarik juga ke itu, ke bidang-bidang lain. Cuman mereka ini kayaknya kalau profnya nggak tertarik, kayaknya nggak bakalan dibaca deh mas proposalnya. Maksudnya bukan bidangnya deh. Soalnya iya, bisa. Terus ini juga kalau dia ada lowongan, karena banyak profesor itu yang butuh mahasiswa, memang nyari mahasiswa. Terus mereka tuh kayaknya lebih percaya kayak person to person gitu daripada kalau nyambung, pokoknya kalau email terus kontaknya nyambung enak gitu, biasanya akan mudah. Meskipun kita nggak punya background kita nol gitu. Kita bilang aja saya background kita nol gitu. Person to person. Soalnya pengalaman aku ya pas waktu daftar NTUST itu nggak nyantumin siapa itu ya langsung ditolak gitu, soalnya gara-gara nggak nyambung dikit, padahal misalnya sama-sama tentang neutrino gitu ya, mereka tuh bahasnya tentang neutrino dark matter. Kalau misalnya aku bahas tentang neutrino high energy, ya udah nggak bakalan dilirik kayak gitu. Ada yang gitu, ada yang mau nerima juga kan, yang meskipun kita ada. Tapi tuh kayak yang jarang banget gitu. Lebih percaya kayak person to person. Iya, tergantung ini aja sih, tergantung. Karena kita nggak tahu siapa yang akan balas email kita, siapa yang ini. Nggak ini. Karena aku juga banyak yang di email terus bilang, riset saya itu beda sama yang ini. Sebenarnya saya bukan teori asli gitu. Tapi kalau kamu mau nggak apa-apa, saya tertarik karena background kamu bagus, yang gitu. Terus skripsi ya, kalau skripsi ada itu bisa kamu dimintain skripsi juga kan, Din ya? Enggak, kan aku fisika. Oh, aku diminta skripsi dulu, 2 kali 3 kali lah. Soalnya aku kirim skripsi. Soalnya aku nggak prosesnya tuh nggak email prof, jadi prof yang email aku. Oh iya ya. Bisa gitu. Ya macam-macam lah jalannya. Maksudnya kita kan nggak tahu yang mana metode mana yang manjur. Bakal berhasil gitu. Oh iya mas, ini aku tanya deh. Ya udah nanti aja deh di luar. Kenapa? Ini kan aku lihat di profku Hang Chong Yuan ya, tapi aku nggak ngerti sini cara baca matnya tuh kayak gimana. Coba di share screen. Iya nih, wait. Ini kenapa ya? Ini kelihatan nggak? Enggak. Dia dokternya di mana? Di itu California. Berkeley. Oh ya. Ini ada. Ini. Klik aja itu. Terus, cuman gini doang. Ya, klik terus. Klik yang mana? Siapa? Ya, klik aja namanya advisor-nya. Jiaolin. Ini cuma kayak gini aja nih. Diklik ini ya nama advisor. Yang mana? Advisor. Nah. Oh, terus? Jiaolin terus aja. Ini belum kenal sih aku orang astronomi kan nggak terlalu ini ya. Ya itu klik aja terus. Klik sampai ini ya. Iya, sampai anu. Oh gitu caranya. Yang masalah itu kalau lulusan Jepang. Karena ini kan tradisi orang Jepang itu travel ke Eropa itu kalau sudah dokter. Kan masalah sanad ini kan dicatatnya dokternya. Oh dokter, bukan penting dokter aja, karena sejak abad ke ini kan yang dicatat dokter kayak siapa itu Yukawa, siapa itu kan travel ketemu Einstein macam-macam kan. Tapi dokternya kan bukan di sana kan, dia dokter dulu di Jepang. Dan orang Jepang kan tradisi keilmuannya baru muncul ketika Perang Dunia itu kan, belum lama lah.
Jadi ya itu kalau yang Jepang mungkin kalau di sini nggak keluar, banyak yang nggak keluar lulusan Jepang. Tapi ada juga yang kan dulu kan kalau Harvard, MIT itu kan banyak profesor otodidak kan. Iya. Jadi kita belajar dari rumah terus maju dites, oh dia menguasai memang astronomi, dia baca-baca sendiri menguasai, ini jadi profesor. Nah itu banyak yang kemudian terputus kan akhirnya kan, sebenarnya terputus. Tapi ya nggak apa-apa, ini cuma ini aja, cuma orang kan nyatet aja gitu. Jadi ya banyak yang fisikawan kayak Sam Carroll itu juga terputus, sananya terputus gitu. Karena orang otodidak waktu itu di Cambridge, di Harvard itu orang belajar otodidak bisa jadi profesor kalau memang mampu. Nah ya kayak sampai nyambung ke Newton kayaknya. Oke. Ini Astron. Ya, NCU ya bagus NCU. Iya bagus sih. Barenganmu ada berapa? Banyak? 15 dari Indonesia. 15 ya. Banyak kan UB ya? Sebenarnya enaknya MOU tuh gini ya. Jadi kalau yang MOU tuh mereka nggak ada seleksi wawancara. Tapi beasiswanya yang dapat gede. Iya jadi sih. kayak UNS, UB, mereka tuh sekalipun nggak ada seleksi wawancara mereka tuh, tapi nggak semua ya. Kalau yang fisika itu rata-rata dapat sekitar 5 juta, kayak gitu 5 juta. KITS, UNS, mereka tuh nggak perlu seleksi wawancara. Kayak yang aku yang nggak pernah didengar sama NCU kan, itu perlu ada wawancara. Tapi kalau yang misalnya nggak ada, temanku ada kan dari anak UMS, Muhammad Dias Sidoarjo kan, dia tuh belum ada MOU, nggak ada wawancara, jadi beasiswanya 3 juta langsung dikit gitu nggak enaknya gitu. Harus ini sih. Kenapa? Iya sih harus ini ya, memang kampusnya harus ini. Iya, harus dari kampusnya yang apa namanya, yang membuat mahasiswanya tuh kesini. Yang banyak di sini tuh rata-rata Muhammadiyah, Yogyakarta, banyak banget. Tapi secara kualitas ini kan kita kan sebenarnya nggak kalah juga kan. Enggak. Karena kita teori. Ya lihat aja nanti siapa yang bertahan. Iya. Profesor itu. Iya. Itu aja sih. Biasanya ngelihat dari hasil akhir kan. Iya. Kita masuknya mungkin memang susah tapi daya juangnya beda. Insya Allah kita beda. Soalnya kan kita kan rata-rata yang pengen S2 itu kan bener-bener struggle, nggak ada MOU. Jadi kan mau nggak mau, kalau misalnya kita sia-siain kan kayaknya ya Allah perjuanganku sia-sia gitu dari awal. Iya. Gitu sih. Iya, emang beda. Aku emang beda. Itu sih. Makanya kalau aku yang ada ini, kalau teman-teman teori maksudnya aku kan masih inilah. Setidaknya kurikulumnya itu masih aku tahu gitu. Kan banyak yang ini teman-teman yang nyari tanya-tanya beasiswa ini apa yang maksudnya aku belum tahu ini juga ya. Kalau teori pasti tak rekomendasikan lah. Dosenku nyari mahasiswa pasti yang tak ini ya dari teman-teman ini. Aku Mas daftar. Untuk beasiswa, untuk karantina bayar 15 juta Rin. Iya, bayar sendiri lagi kan, nggak dapat rembesan. Belum ini mudah-mudahan tahun ini udah dibuka tanpa karantina. Maksudnya dibuka gimana? Udah inilah divaksinasi udah ini kan udah akhir tahun. Indonesia nih awal loh, jadi yang aku kan kemarin hubungin sepupuku di Australia kan, mereka itu baru vaksinasi pertama, sedangkan Indonesia udah jor-joran udah habis berapa vaksin itu. Yang di Taiwan ini masih baru-baru ini. Thailand juga baru-baru ini. Indonesia karena udah beres kan, maksudnya sebenarnya udah ini juga. Mereka nanti harga vaksin yang lebih murah, lebih masuk akal. Kalau Indonesia kan memang darurat memang sih, harus divaksin segera. Ini saya kembalikan lagi ke Vita ya. Kita jadi lagi gak fokus.
Gak ada pertanyaan lagi ya? Kan tidak ada Kak. Dan di sini juga sudah azan tadi. Terima kasih banyak Kak atas waktunya sharing-sharing mulai dari awal sampai membahas tentang perkuliahan juga tadi. Terima kasih juga waktunya untuk Kak Chandra telah menyempatkan untuk bergabung, dan terima kasih waktunya untuk teman-teman semua yang telah mengikuti dari awal dan sampai akhir. Semoga minggu depan atau 2 minggu lagi kita bisa bertemu lagi di diskusi mingguan dengan topik yang berbeda. Oke, sekian pertemuan kita sore hari ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye. Terima kasih, Kak. Semangat Mau belajar. di-upload ya? Ya. Ya.